Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isman Haji Abdullah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Kota Ternate, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tertentu di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa PPG 21001252754, dan ini adalah bukti formulir pendaftaran saya, dan pada hari ini saya akan melaksanakan pengambilan video UKIN sebagai syarat kelulusan saya di PPG pada tahun ini. Demikian, selamat menyaksikan video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, seperti biasanya sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita awali dengan memanjatkan doa, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita berdoa. Doa kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Nah, terima kasih. Kita sudah selesai berdoa. Moga-moga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mengawali juga kegiatan kita, marilah kita sama-sama membacakan salah satu ayat di dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 60. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi wa fir sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita melantunkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, mari kita sama-sama bersalawat supaya kita mendapatkan pahala dari salawat dan juga kita mendapatkan pertolongan nanti ketika kita sudah berada di yaumul kiamah. Selanjutnya, marilah kita sama-sama bersalawat. Ya, bersalawat mulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli alaihi. Semoga kita bersalawat nanti menjadi penolong kita di yaumil kiamah. Amin. Selanjutnya, sebagai bukti nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu 17 Agustus. Ya, kita sama-sama, ayo. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih ditanggung pagar. Kita tetap setia membelah negara Indonesia. Kita tetap setia membelah negara kita. Oke, terima kasih. Kita sebelum lanjut, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat 2. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini saya memeriksa kehadiran dulu. Apakah semuanya hadir? Ketua kelas. Izin Pak, ada 3 orang yang tidak masuk, yaitu Kai, Aska, dan Zayed. Ya, ada 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Moga-moga mereka yang tidak hadir karena sakit agar tetap diberikan kesembuhan agar bisa bersama dengan kita lagi untuk pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat untuk materi yang telah Ustadz berikan di pertemuan yang lalu? Oke, silakan. Manusia sebagai khalifah di dunia. Ya, manusia sebagai khalifah di muka bumi ya. Nah, anak-anak sekalian, apakah hari ini kalian sebelum ke sekolah semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke, sarapan itu penting untuk menambah nutrisi agar kita lebih kuat dan semangat dalam pembelajaran. Nah, apakah kalian sudah pernah bersama-sama dengan orang tua mengantarkan zakat ke masjid terdekat? Nah, sekarang Ustadz mau tanya, apa itu zakat menurut kalian? Siapa yang mau jawab? Oke, yang pertama, Mengeluarkan harta berupa makanan pokok untuk orang miskin. ya, mengeluarkan harta atau berupa makanan pokok untuk diberikan kepada orang miskin. Ada lagi yang mau menjawab selain Franda tadi? Siapa lagi? Oke, silakan. Membawa uang ke masjid pada bulan puasa dan diserahkan kepada petugas zakat. Ya, itu dia 2 jawaban tentang apa itu zakat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hidup lapang dengan berbagi. Materinya adalah zakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menjelaskan makna zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan ketentuan zakat maupun zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, tadi sudah dijawab oleh beberapa orang teman tentang zakat. Sekarang perhatikan, Ustadz memberikan materi
Nanti setelah itu kita bentuk kelompok dan kalian bisa melakukan tugas kelompok masing-masing. Nanti setelah itu dapat dipresentasikan di depan, ya. Boleh anak-anak? Oke. Nah, zakat sebagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa zakat pengertiannya secara bahasa artinya membersihkan. Sedangkan secara istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Tadi pengertian zakat secara umum. Sekarang pengertian zakat fitrah. Nah, ini dia. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya. Misalnya kalau makanan pokoknya adalah gandum atau makanan pokok yang lain dalam bentuk biji-bijian, maka itu adalah zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Makanan pokok dengan berat 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Nah, kemudian beras dan makanan pokok itu diserahkan kepada petugas pengumpul zakat atau yang disebut dengan badan amil zakat, dan nanti diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Kalau sekarang pemerintah sudah membentuk badan amil yang resmi secara nasional, namanya Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kemudian selanjutnya orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa saja orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu yang pertama, beragama Islam. Kemudian dia itu laki-laki maupun perempuan tanpa kecuali. Sejak usia bayi, anak-anak sampai usia lanjut. Sampai sebelum dia meninggal, di saat Ramadan hari terakhir, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yang kedua adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, harus memiliki kebutuhan yang cukup. Tapi bukan berarti yang tidak punya harta, orang yang susah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Semua punya kewajiban, tapi setelah menerima bantuan dari orang lain, begitu ya. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup, yang tadi saya bilang. Yang tadi Ustaz bilang, orang itu masih hidup di akhir Ramadan hari terakhir sampai sebelum menjalankan salat Idul Fitri, maka ketika orang itu masih hidup, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, begitu ya anak-anaknya, diperhatikan. Nanti setelah itu kita buat diskusi kelompok. Lanjut. Yang ketiga, yang selanjutnya, tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok, ya, seperti beras. Kalau di Indonesia makanan pokok kita adalah apa? Beras, ya. Bisa juga gandum, ya. Ustadz, kalau bagaimana yang kita lihat selama ini yang diantar ke masjid itu uang? Nah, begini, oleh para ulama nanti kemudian mereka bersepakat bahwa boleh digantikan dengan uang. Cara menghitungnya bagaimana? Maka dilihat harga bahan makanan pokok itu berupa beras misalnya di pasar, kemudian dikali dengan 2,5 kilogram makanan pokok tersebut. Nah, berapa? Kemudian diputuskan harga jika diuangkan. Ada hikmahnya, karena setiap orang yang menerima zakat sebagai orang yang berhak menerima zakat, kalau cuma yang diterima beras semua, tentu nanti di hari raya dia tidak makan yang lain, cuma beras. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk uang, bisa juga
Karena nanti manfaatnya dia bisa beli beras, dia bisa beli ikan, bisa beli sayur, bisa beli daging untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Makanya para ulama membolehkan. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Lanjut, sekarang kita ke zakat mal. Karena zakat ada dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Pengertian dari zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab dan haul 1 tahun. Ya, misalnya nisabnya itu 85 gram emas. Jadi kalau anak-anak di rumah sudah punya harta emas misalnya sudah sebanyak 85 gram, maka sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita cuma menyimpan uang bukan emas? Maka dihitung, dijumlahkan dengan harga emas di pasar. Misalnya harga emasnya di pasar 400.000. Kalau sekarang sudah tidak 400.000 ya. Ini Ustadz buat contoh 400.000. Kalau sekarang 1 juta lebih ya. Misalnya harga emas 1 gram itu 400.000, maka dikalikan dengan 85 gram emas, maka totalnya yang didapatkan 34 juta. Jadi anak-anak sekalian, kalau ada uang di rumah yang disimpan oleh orang tua atau kalian sendiri punya tabungan misalnya sudah capai 34 juta, maka wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, begitu. Cara menghitungnya bagaimana? Dari 34 juta itu kemudian dibuka 2,5%. Lanjut. Syarat wajib zakat mal. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengeluarkan zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Tentu pemilik hartanya harus orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Nah, beda sama zakat fitrah. Kalau zakat fitrah masih bayi baru lahir sampai usia lanjut, sampai sudah kakek-kakek, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal adalah pemilik hartanya adalah orang yang telah balik dan berakal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang dizakati. Ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati, ada yang tidak wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, jadi harta anak-anak sekalian nanti mungkin kalau sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri, sudah jadi pengusaha, sudah jadi pejabat misalnya. Jika memiliki harta sudah mencapai 1 tahun, usahanya misalnya menjadi pedagang, sudah sampai 1 tahun usahanya, maka harus mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Itu tentu harus milik sendiri, tidak mungkin milik orang kemudian kita keluarkan zakat malnya ya. Harus hartanya adalah harta milik kita sendiri. Nah, ini tadi jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati yang tadi Ustadz bilang. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Jadi kalau anak-anak sekalian sudah punya banyak emas di rumah, punya perak disimpan sampai jumlahnya mencapai 85 gram, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Nah, uang simpanan di bank misalnya, kalau sudah sampai 1 tahun dan sudah sampai ukurannya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, kalau seorang pedagang yang sudah sukses, sudah mencapai dari ketentuan harta yang wajib untuk dizakati, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga yang bekerja, baik di pemerintahan misalnya, di badan usaha milik negara,
sebagai pegawai, sebagai polisi, sebagai tentara dan sebagainya, maka wajib untuk dikeluarkan zakat yang namanya zakat profesi. Nah, kemudian yang keempat, hasil pertanian. Misalnya ada dari kita anak-anak ada menjadi petani yang sukses, punya banyak kebun dan punya hasil yang banyak, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima, binatang ternak. Misalnya kalau ada yang menjadi peternak sapi, peternak apalagi kerbau, ada kambing misalnya ya, maka harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 tahun. Kemudian yang keenam, barang temuan. Misalnya ya, tiba-tiba menemukan harta karun ya, perhiasan misalnya, uang logam ya, ada Gucci dan lain-lain, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Nah, sekarang orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat, maksudnya zakat yang kita keluarkan, yang kita sudah serahkan kepada petugas zakat atau badan amil zakat, maka kemudian zakat itu diserahkan kepada orang yang berhak atau yang disebut mustahak, ya. Yaitu yang pertama, orang fakir. Nah, kemudian yang kedua adalah orang miskin. Oh, yang ketiga, amil zakat atau petugas pengumpul zakat juga berhak menerima bagian dari zakat itu. Ya. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Kemudian yang kelima, orang yang berhutang. Nah, kemudian yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Nah, kemudian yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang dimerdekakan. Kemudian ibnu sabil. Nah, ini ibnu sabil ini kayak anak-anak yang menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu, kemudian membutuhkan biaya, maka yang bersangkutan juga berhak mendapatkan bagian dari zakat yang dibagikan oleh badan amil zakat. Selanjutnya, hikmah berzakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa, membayar zakat juga dari sifat kikir, tamak atau rakus. Nah, kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan dan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang kita miliki. Kemudian yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan. Nah, dari materi yang sudah disajikan, kira-kira siapa yang mau bertanya? Oke, baik, silakan Ananda Haura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura. Saya ingin bertanya, siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, dia beragama Islam. Nah, yang mengeluarkan zakat fitrah tentunya harus beragama Islam. Kemudian laki-laki maupun perempuan sejak berusia bayi, anak-anak sampai orang dewasa, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai di akhir Ramadan. Artinya, kalau seseorang masih hidup sampai di akhir Ramadan sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, maka yang bersangkutan masih wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sekarang Ustaz ingin bertanya, kira-kira apa itu pengertian zakat fitrah? Siapa yang mau menjawab? Nah, silakan Ananda Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aira. Saya akan membacakan arti dari zakat fitrah.
Arti dari zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok seperti beras sebesar 2,5 gram atau 3,5 liter. Nah, itulah dia jawaban dari Ananda Haira. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Oke, terima kasih. Dan zakat fitrah itu adalah kita punya kewajiban untuk mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok, baik itu berupa beras maupun gandum, yang beratnya per orang itu 2,5 kg atau 3,5 liter dan diserahkan kepada petugas zakat. Itu dia. Baik, terima kasih. Itu materi kita pada hari ini. Nanti saya bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti saya berikan namanya kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok yang kedua saya beri nama kelompok Umar bin Khattab. Yang kelompok ketiga saya beri nama kelompok Utsman bin Affan. Oke? Kita buat kelompok. Nanti kelompoknya ada yang tugasnya memasangkan, nanti ada kertas karton, kertas manila yang besar, kalian pasangkan, saya sudah buat, nanti kalian pasangkan yang sesuai dengan materi yang Ustadz ajarkan. Ada kelompok yang satunya mengamati video pembelajaran, kemudian nanti berikan rangkuman dan kalian presentasikan di depan dengan cara memvideo atau mengilustrasikan bagaimana tata cara membayar zakat. Nah, kalian videokan ya. Kemudian yang kelompok yang ketiga membaca sumber materi dari buku yang sudah ada. Baik, kita buat dulu kelompok. Kelompok 1 yang di sini, kelompok 1 nanti pisah yang sini sampai batas ini ya. Nah, kelompok 2 itu yang di sini. Kelompok 2. Di sini sampai sini. Oh, di sini saja, cukup ya sini. Yang ini kelompok 3 di sini. Baik anak-anak, sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Nanti saya berikan tugas masing-masing kelompok. Dan setelah itu kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti kalian presentasikan hasilnya. Boleh? Ya. Untuk kelompok 1 yang di sini kelompok 1 ya. Ingat, di sini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 adalah kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Nanti ditulis nama kelompoknya. Nah, tugasnya adalah kalian mengamati video pembelajaran yang sudah disiapkan. Kemudian nanti kalian buat kesimpulan dan kalian buat presentasi dalam bentuk mempraktekkan cara membayar zakat yang dilakukan oleh kalian sendiri, nanti divideokan. Oke? Yang kelompok 2 adalah kelompok Abu Bakar kelompok Umar bin Khattab. Ini kelompoknya apa? Umar bin Khattab. Kelompok 2 namanya kelompok Umar bin Khattab. Tugas kalian adalah di sini sudah disediakan tempat, nanti kalian lihat. Kalau di sini di pertama misalnya pengertian zakat, nanti sudah ada potongan-potongan di sini, nanti kalian tempelkan sesuai dengan yang ada di kertas ini. Nah, nanti ditempelkan. Misalnya di sini pengertian zakat, cari pengertian zakat, ditempelkan. Nanti saya sediakan juga lem. Nah, ini lemnya. Ini. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan di depan. Boleh? Nah, yang kelompok
3, nama kelompoknya Utsman bin Affan. Tugas kalian adalah membaca materi yang ada di buku pelajaran. Baca, kemudian nanti kalian bikin kesimpulan dan kemudian kalian presentasikan di depan. Ya, baca-baca dulu buku ya yang sudah disediakan, kemudian kalian nanti buat rangkuman kesimpulan dan kemudian dipraktekkan di depan, dipresentasikan. Boleh? Oke. Silakan kerjakan, waktunya hanya 15 sampai 20 menit. Selesai, setelah itu kalian langsung maju ke depan. Siap? Oke, siap. Silakan. Baik anak-anak sekalian, waktunya sudah selesai untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Kini saatnya kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing ya. Oke, kita mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Kita acak ya. Kelompok 2, silakan. Ada yang siap, sudah siap tampil semuanya? Siap? Oke. Untuk presentasinya kita berikan kepada 2 orang perwakilan untuk tampil. Silakan, siapa? Silakan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apakah masih semangat? Masih. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu Umar bin Khattab. Kita langsung saja ke presentasinya. Pengertian zakat. Pengertian dari zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Pengertian zakat fitrah, mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Orang yang wajib mengeluarkan zakat memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Orang itu hidup sampai akhir Ramadan. Pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Pengertian zakat mal. Pengertian dari zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Syarat wajib zakat mal. Pemilik harta adalah orang Islam, beragam Islam, laki-laki dan perempuan. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang telah diwajib dizakati. Terima kasih, saya akan memberikan mic ini kepada teman saya yang ingin membacakan presentasi di bagian 2 dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang jenis harta yang dizakati. Pertama, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 2, harta tersebut milik sendiri. 3, binatang ternak, misalnya kambing dan sapi.
4. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 5. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 6. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang terakhir, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Pertama, orang berutang. Kedua, orang fakir. Ketiga, hamba sahya. Keempat, orang miskin. Kelima, mualaf. Keenam, amil zakat. Ketujuh, ibnu sabil. Dan yang terakhir, orang yang berjuang pada jalan Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami, Umar bin Khattab. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Cukup. Ya, selanjutnya kita ke kelompok yang ketiga dulu, yaitu kelompoknya Utsman bin Affan. Oke, silakan untuk bisa membacakan rangkuman atau hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 Utsman bin Affan ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu pengertian zakat, mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, pengertian zakat fitrah, mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki atau perempuan, yang ketiga memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Orang itu masih hidup sampai akhir zaman. Pengertian zakat mal, mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab syarat wajib zakat mal. Pemilik harta adalah orang Islam. Pemilik harta telah balik dan berakal. Harta tersebut termaksud dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Harta tersebut memiliki milik sendiri. Jenis harta yang dizakati: perhiasan emas dan perak yang disimpan, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, hasil pertanian, misalnya jadi padi dan palawija, binatang ternak, misalnya kambing dan sapi, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Orang yang berhak menerima zakat: orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, orang berutang, dan orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah. Sekian dari kelompok 3 Utsman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan apresiasi dulu. Oke, itu tadi presentasi yang sudah dari kelompok 3 Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita ke kelompok 1, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, untuk mendemonstrasikan tentang pembuatan video, ya. Kita akan mendemonstrasikan cara mengantar zakat fitrah ke badan amil zakat. Karena zakat adalah mengeluarkan makanan pokok berupa beras dengan berat 2,5 kg atau 3,5 liter. Berikut ini kami akan mempraktekkan dengan video edukasi. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya setelah kalian semua sudah mempresentasikan tugas kelompoknya, saatnya di penghujung pertemuan kita hari ini, Ustadz mau ingin mereview kembali tes supaya memastikan apakah kalian sudah memahami atau belum ya. Ada dua tugas. Tugas yang pertama diselesaikan bersama-sama secara berkelompok. Setelah itu dikumpulkan dan yang berikut ada soal masing-masing individu untuk mengerjakannya ya. Baik. Dilihat saja, kemudian nanti dicentang di bagian yang sudah atau belum, atau sangat sering, jarang, atau tidak pernah ya. Nanti dilihat. Baca satu orang, yang lain mendengarkan saja, satu orang temannya membacakan kemudian dicentang. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, kemudian ada kelas dan tanggal hari ini. Karena cuma centang-centang pun kasih cepat, ayo lah kumpul lah kasih yang kedua lagi. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah di penghujung pertemuan kita. Nah, kita sudah membahas tentang zakat, apa itu zakat, kemudian apa itu zakat fitrah, kemudian apa itu zakat mal, syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat, sudah kita bahas. Dan nanti di pertemuan yang akan datang, kita juga akan membahas tentang infak dan sedekah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan agar bisa berjumpa lagi di pekan yang akan datang di jam yang sama. Selanjutnya, mari untuk mendapatkan keberkahan, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membacakan doa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, sampai jumpa.